Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Niti Christine Mantobing dan teman saya Novita Luna, Novi Kusuma, dan Naila Arko. Di sini saya akan menjelaskan materi kami buat dari kelompok 2 dengan judul Terima kasih. Populasi dan Variabel Penelitian. Apa itu populasi dan sampel? Populasi dikatakan populasi yaitu suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek, di mana mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan penelitian untuk dipelajari dan selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan. Sampel. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi, yaitu bagian dari jumlah data karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Yang kedua, teknik sampling. Teknik sampling atau yang sering kita dengar adalah teknik pengambilan sampel. Dalam menentukan suatu sampel di penelitian tertentu, ada beberapa teknik sampling yang harus digunakan dan diperhatikan. Penjabaran adalah sebagai berikut. Probability sampling artinya adalah teknik pengambilan di mana memberikan peluang yang sama untuk setiap bagian populasi yang akan dipilih menjadi sampel penelitiannya. Teknik sampel dibedakan menjadi 1. Simple random sampling, 2. Proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat cluster sampling. Non-probability sampling. Perbedaannya dengan sebelumnya, bahwa teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama untuk setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini juga dibagi menjadi beberapa jenis sampling, yaitu sampling sistematis, 2. Sampling kuota, 3. Sampling incidental, 4. Sampling push-positive, 5. Sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Di bagian yang ketiga ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang bisa ditetapkan oleh penelitian untuk bisa dipelajari sehingga memperoleh informasi yang dapat ditarik kesimpulan. Variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, variabel kontrol, variabel independen dan variabel dependen. Motivasi belajar atau variabel independen, dan begitu juga prestasi belajar atau variabel dependen. Variabel moderator dibagi menjadi 3 bagian, yaitu metode pembelajaran atau variabel independen, begitu juga prestasi belajar atau variabel dependen, motivasi belajar atau variabel moderator. Di dalam variabel intervening dibagi menjadi 4 bagian, yaitu metode pembelajaran atau variabel independen, lingkungan keluarga atau variabel intervening, yang ketiga, prestasi belajar atau variabel dependen. Yang keempat, motivasi belajar atau variabel moderator. Di dalam variabel kontrol ada 3 bagian, yaitu motivasi atau variabel independen, begitu juga prestasi belajar atau variabel dependen, dan metode pembelajaran variabel atau kontrol. Di bagian keempat ada konstanta dan variabel. Konstanta merupakan suatu lambang untuk menyatakan objek yang sama secara keseluruhan. Sebagai contoh, konsep konstanta adalah tipe ideal keluarga, baik dalam birokrasi maupun revolusi. Sedangkan variabel adalah sesuatu yang merupakan unsur dalam menentukan perubahan tertentu. Yang kelima ada variabel kuantitatif dan kualitatif. Bagi menjadi 2, yaitu sama juga dengan variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Yang keenam ada variabel discrete dan continue. Variabel discrete dan continue termasuk dalam variabel jenis kuantitatif. Bisa dijabarkan bahwa variabel kuantitatif ternyata masih ada lagi di dalamnya, yaitu discrete dan continue. Yang pertama variabel discrete, yang kedua variabel continue. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan dari materi tersebut adalah populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili atau diteliti. Dalam pengambilan sampel terdapat 2 teknik utama, yaitu probability sampling atau memberi peluang sama, dan non-probability sampling atau tidak memberi peluang yang sama. Jadi inti dari materi tersebut adalah
Penelitian dilakukan dengan menentukan populasi, memilih sampel yang tepat, serta mengidentifikasi variabel yang agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.